Hiruk-pikuk mudik telah menjadi agenda rutin setahun sekali menjelang Lebaran. Salah satunya momok kemacetan yang mewarnai arus mudik darat terus menjadi pekerjaan rumah pemerintah sejak dahulu kala. Dan selama bertahun-tahun pula hingga kini seolah tidak pernah ada solusi yang benar-benar tuntas. Pembangunan infrastruktur sejumlah jalan tol pun ternyata belum jadi jalan keluar yang jitu. Minimal jika kita lihat apa yang terjadi di jalan tol terbaru Brebes Timur. Apa dan siapa yang patut disalahkan? Kapan sengkarut momen mudik segera bisa dituntaskan? Kami akan mengulasnya bersama Yusman Shafi'i Jamal, mantan Menteri Perhubungan, dan sejumlah narasumber yang akan kami hubungi melalui sambungan telepon. Pak Yusman, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perbincangan ini Pak, mari kita simak informasi berikut ini terlebih dahulu. Kemacetan di pintu jalan tol Brebes Timur atau yang kini sering disebut Brexit menjadi permasalahan utama pada musim mudik tahun ini. Antrean kendaraan mengular hingga puluhan kilometer. Berbagai cara telah dilakukan petugas untuk mengurai kemacetan, mulai dari kontraflow, rekayasa lalu lintas di pintu keluar jalan tol, dan menyediakan jalur alternatif. Namun kendaraan yang terus berdatangan tak bisa dibendung. Perjalanan yang semestinya penuh sukacita berubah jadi penderitaan bagi pemudik. Terlebih lagi tak jauh dari pintu keluar jalan tol ada terminal dan stasiun pengisian bahan bakar umum yang mempersempit jalur dan membuat kemacetan semakin parah. Sementara pemudik enggan memilih jalur alternatif dari daerah Pejagan karena jaraknya lebih jauh. Kita sudah banyak upaya, kontraflow sudah, ya. Kita laksanakan buka tutup sudah. Pertama kita alihkan kemarin ke arah sana juga sudah. Emang padat, volumenya terlalu padat. Emang tidak mampu lagi, ya. Tidak mampu lagi volume untuk menerima arus mudik yang terlalu besar. Itu mas. Pintu keluar jalan tol yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 16 Juni ini sebelumnya digadang-gadang akan mempersingkat waktu tempuh dari Jakarta menuju Brebes. Faktanya, antusiasme masyarakat yang tinggi langsung berefek pada membludaknya kendaraan. Akibatnya kendaraan berdatangan tanpa henti. Itu ada statement mengatakan bahwa ini bisa memperlancar arus lalu lintas, membantu pemudik untuk lancar sampai tempat tujuan. Padahal sudah pengalaman tahun lalu dengan ada tol Cipali yang lebih panjang sekitar 70 kilo ya kalau nggak salah ya, itu justru semuanya menumpuk di jalan tol juga. Prosesi mudik layaknya sebuah industri yang melibatkan sumber daya dan energi. Mudik bahkan mengandung nilai ekonomi yang secara jelas memindahkan uang dari kota-kota besar ke berbagai daerah. Sudah sepantasnya pemerintah dan masyarakat semakin lihai dalam mewujudkan mudik yang ramah bagi semua. Masalah kemacetan dan infrastruktur yang tak memadai sudah saatnya berhenti menjadi tajuk utama setiap menjelang Hari Raya. Agus Wimansyah, CNN Indonesia. Baik, kita akan mulai perbincangan ini dan melalui sambungan telepon sudah ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat malam Pak Gub. Pak Ganjar. Pak Ganjar, selamat malam. Baik, nampaknya kita harus coba kontak lagi beliau, walaupun suaranya sudah terdengar, sibuk sekali ada sirine. Ya. Pak Yusman melihat bagaimana sebenarnya? Ini kan kemarin Cipali juga tahun lalu ya, tidak terlalu menggembirakan begitu, macet, orang menumpuk di Cipali, dan kemudian sekarang ada Brebes Timur yang kemudian kurang lebih sama begitu. Apakah karena kita nih seperti latahan gitu, karena ada yang baru semuanya berangkat dan pihak otoritasnya juga tidak melakukan pengaturan yang proper atau bagaimana? Kalau menurut saya sih karena memang proyeknya belum selesai. Belum selesai. Jadi kalau sampai jalan tol sampai Semarang itu banyak alternatif. Ini kan kayak kita sungai ya, ujungnya itu kan harusnya samudra yang banyak alternatif. Ini ujungnya itu tidak, ini belum ujungnya masih sungai kecil, jadi yaitu Brebes. Jadi orang membayangkan bahwa Jakarta Brebes itu 4,5 jam kalau pakai tol. Jadi mereka pikir habis itu Brebes Pejagan paling 20 kilo. Jadi 20 kilo kalau toh macet paling orang berpikir paling 2 jam. Jadi 6,5 jam kan masih lebih bagus. Jadi karena itu semua memilih jalan tol, tidak memilih jalan alternatif. Nah, ternyata di jalan di jalan tol itu terjadi masalah, yaitu jumlahnya itu kan diperkirakan 240.000 ya mobil. 240.000 mobil kan artinya ya makanya membuat semua jadi stuck, nggak bisa. Jadi meskipun direkayasa sebagaimanapun kan kepolisian Republik Indonesia kita itu kan
lalu lintasnya kan punya pengalaman yang cukup ya untuk mengatur. Jadi mereka keahliannya saya kira tinggi. Jadi tapi tidak bisa karena tidak ada alternatif lain. Stuck jadinya. Jadi kalau misalnya bisa saja kan keluar di pintu-pintu sebelum Brebes Timur, atau kemudian sebagian bergerak lewat jalan arteri begitu misalnya, itu kan bisa didistribusi begitu. Tapi karena semua dan waktu sebelum mudik berlangsung, saya masih ingat sekali banyak orang yang semacam promosi gitu, 4,5 jam saja dari Jakarta ke Brebes Timur dengan harga tol sekitar 179 ribuan gitu, dan semua orang akhirnya mengambil langkah ke sana begitu. Ya, alternatif jalan tol sebelum Brebes itu juga kan kurang juga. Jadi dan kemudian juga untuk mereka tidak mempunyai bayangan kalau kita ngambil sebelum Brebes Timur itu kemana. Jadi mereka pikir bagus sih ikut aja. Dan memang kalau ke pengalaman saya ya, mengatakan bahwa ngatur orang mudik itu memang nggak ada yang rasional. Jadi karena anjaknya juga tidak rasional. Jadi mereka sudah merasa bahwa mereka mengadakan pemilihan yang tidak rasional. Contohnya misalnya gini, kita sediakan kereta api ataupun angkutan untuk naruh motor. Itu nggak ada yang mau. Mereka tetap aja naik motor. Jadi apalagi kalau motornya motor baru. Motor baru. Jadi memang mungkin ahli sosiologi lah yang gimana caranya. Tapi ini memang seperti tidak ada jalan keluar begitu Pak ya? Saya kira akan ada jalan keluarnya kalau segera diselesaikan sampai Semarang. Dan kedua juga jangan dilupakan sebetulnya kereta api. Jadi kita juga jangan bertumpuk kepada jalan raya saja. Jadi kalau kereta api juga dibuat dan kemudian seluruh lintasan sebidang yang terutama yang kritis-kritis kita bangun, sebenarnya bisa mengurangi. Kita akan bergabung dengan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, selamat malam. Pak Gubernur? Pak Ganjar Pranowo, selamat malam Pak. Halo, Pak Ganjar. Selamat malam. Ya. Baik. Nampaknya sibuk sekali, Pak Ganjar. Tempat Anda, Jawa Tengah, menjadi semacam kantung yang kemudian menampung banyak sekali pemudik yang menggunakan ruas tol baru Brebes Timur ini. Bagaimana? Apakah sebelumnya sudah dipikirkan begitu Pak antara pusat dan Jawa Tengah gitu? Akan mungkin hal seperti ini terjadi gitu? Iya. Kalau soal dipikirkannya pasti sudah ya. Pasti sudah dipikirkannya. Tapi mungkin simulasinya nggak terlalu presisi. Karena itu tadi promosi sekiannya. Halo? Baik, sinyal tidak terlalu bagus nampaknya. Kita masih menunggu nih, Pak Ganjar adalah pihak yang akhirnya istilahnya ketiban, saya tidak tahu ketiban sial atau ketiban untung begitu ya. Tapi itu karena semua ingin ke Jawa Tengah tempat Pak Ganjar. Dan kami akan kembali dengan perbincangan ini sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kami tetap berusaha untuk menghubungi Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang rasa-rasanya kalau dilihat dari sinyalnya sedang bergerak, memantau terus wilayahnya yang kelimpahan pemudik dari wilayah Jakarta dan mungkin bagian barat Jawa. Pak Ganjar, selamat malam. Ya, selamat malam. Baik. Ya, ini sekarang ada posisi di mana nih sekarang? Sekarang lagi masuk dari Banyumas ke Purbalingga. Oke, bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana? Lancar? Kalau yang selatan lancar, yang utara tadi sepotong-sepotong mulai ditarik, terus kemudian saya bergeser dari utara ke selatan, ada stuck di beberapa tempat, tapi selebihnya bagus. Ini sampai Purbalingga lancar banget. Baik ya, barangkali numpuknya masih di Brebes Timur. Tapi begini, Pak Ganjar, saya penasaran saja, apakah ada nggak sih telepon-teleponan sama Pak Jonan gitu? Mas Ganjar, hati-hati loh, ini Brexit ini cuma 2 jalur dan seterusnya, Bapak akan kewalahan menghadapi pemudik. Ada semacam perbincangan antisipatif seperti itu dan kemudian
pemerintah pusat ikut andil sehingga Jawa Tengah yang sekarang banyak sekali pemudik asal Jakarta menumpuk di sana dipikirkan sebelumnya. Gimana, Pak Ganjar? Iya, awalnya sih sebenarnya mungkin simulasinya nggak presisi ya. Iya, iya. Karena perkiraannya kan dengan promosi 4 jam, 4,5 jam, sudah nyampe itu, pikiran orang kan cepat milihnya ke situ semua. Maka pada saat itu, baik dari PU, kemudian dari kontraktor, dari kepolisian, dan kita pernah bicara, oke kalau gitu kita siapin. Pas disiapin ini, semua orang yang berpikir ketika bareng-bareng masuk, satu tiket, kemudian keluarnya di satu pintu, maka ini air bah, seperti ya kendaraan bah gitu ya. Kendaraan bah masuk dan itu artinya siapapun nggak akan mampu. Maka teori ini kayaknya memang harus kita revisi, mesti ada tempat-tempat titik-titik pintu-pintu yang di dalam tol itu bisa kita keluarkan, karena kebijakan pengaturan traffic manajemennya itu sebenarnya ada di situ. Begitu kita tidak punya pintu keluar satu pun, ya sudah, ini given, kita terima, silahkan keluar dari pintu itu, kami akan distribusikan dengan semampunya. Itu terjadi hari ini. Apa yang dilakukan oleh Jawa Tengah atas kepanikan yang terjadi mulai kemarin? Orang teriak-teriak, udah 30 kilo mengantri, apa yang dilakukan? Iya. Setelah itu ya saya bicara sama Kapolda, dan pagi tadi Wakapolri datang, minggu lalu Pak Kapolri sendiri datang, Dirjen Perhubungan Darat datang, hampir semuanya datang ya melihat kondisi itu. Maka satu-satunya saya sampaikan tadi malam, tempatnya seperti ular itu, kalau buntutnya kelihatan, nah sekarang kepalanya di mana? Kepala yang bikin macet itu di mana? Nah kepala yang macet itu kita tarik, kita rescue, pakai sepeda motor, trail begitu. Jadi mulai tadi malam sampai pagi kita tarikin semua, terus saya jalan, Pak Kapolda tadi pakai heli, saya jalan darat sengaja, ternyata pusat-pusat kemacetan itu nggak sulit-sulit. Mereka mau masuk terminal, mereka ada pasar tumpah, mereka ngantri bensin, terus bensinnya kehabisan juga, terus kemudian U-turn. Ya, yang itu-itu saja. Maka saya bilang yang seperti itu dijemput. Terus kemudian mobil bah, kendaraan bah yang datang tiba-tiba itu, kalau memang frekuensi dengan countingnya sudah kelihatan ini banyak, sudah langsung kontraflow saja yang yang mesti dilakukan. Jadi kita agak memaksakan, dan ini tadi yang seharian kita pakai, dan polisi-polisi pakai sepeda motor tadi bagus banget untuk mereka mengkonsinyir, mereka patroli begitu. Apakah Pak Gubernur melihat bahwa ini sebenarnya agak tergesa-gesa sih sebenarnya? Ini mepet banget waktunya, sementara infrastruktur penunjang seperti misalnya tidak terlalu banyak, bahkan tidak ada bisa dikatakan begitu rest area yang bisa menampung cukup banyak mobil gitu ya, ada beberapa titik, termasuk juga ada pom bensin di sana, termasuk juga pintu keluar. Brebes Timur ini kan sebenarnya kan bukan pintu keluar yang ngebah gitu istilahnya kalau misalnya menggunakan istilahnya Pak Gubernur gitu. Ini kan kecil, nanti Pemalang ada lagi, nanti Pekalongan ada lagi kecil-kecil begitu. Apakah persiapan antisipasi infrastruktur penunjangnya juga tidak mumpuni, Pak Gubernur? Enggak, selagi sesuatu belum selesai, belum final, maka situasinya harus berada posisi darurat. Karena belum final kok. Kalau ini sudah final, semua itu tolnya terhubung, maka pasti sistemnya sudah fix, sudah pasti. Ini enggak, ini sistemnya sementara. Maka jalur-jalur alternatif dibuka. Tapi pikiran orang kan beda nih. Pikiran orang ini mau ada tol 4,5 jam, kita bisa datang, bablas ayo terus. kita rame-rame ke situ. Iya, gitu kan. iya. Jadi ya nggak apa-apa. Dan secara sosiologis sebenarnya benar, orang pengen datang dengan situasi yang pokoknya sudah sampai di rumah, terus kemudian ini ada jalur pilihannya, maka pilihannya kita kasih. Kamu boleh ikut Pantura atau ikut tol. Jadi semua memang lebih banyak minat tol. Mungkin karena baru juga ya. Iya. Walaupun pemudik yang setiap tahun mengalami experience yang sama, macet di jalan, tetap mengeluh ya ketika macet kali ini juga begitu ya? Iya, maka waktu teman-teman media menanyakan, Pak Ganjar besok macet apa enggak? Oh, saya jamin, tenang aja, pasti macet. Saya bilang gitu. Dan Anda menanggapi melalui sosial media seperti agak mencoba untuk menghibur rasa frustasi mereka barangkali di jalan ya, Pak Ganjar? Oh, saya sampaikan begini, pemudik itu, kayak saya ini orang kampung ya, hampir 9 tahun juga saya mudik nyupir sendiri begitu dari Jakarta, itu pasti macet. Maka yang mesti disiapkan adalah mental kita, paradigma kita. Maka saya bilang,
macet itu adalah eksotisme mudik. Jadi yang mesti disiapkan adalah bagaimana kita menghadapi macet nanti, main gadget, teleponan teman, dengerin musik rame-rame, atau pas stuck itu salaman sama tetangga kiri kanan mobil itu, atau berbagi makanan, apapun. Makanya coba kita sampaikan dengan sosial media, Anda boleh ngobrol langsung dengan gubernur, saya ladenin. Ini semalam tadi saya nggak tidur, untung ada Piala Eropa lah bisa nemenin gitu. Baik. Baik Pak Ganjar, terima kasih atas waktunya. Saya tahu Anda pasti sangat sibuk sekali, mobile terus-menerus, dan mudah-mudahan daya tahannya masih cukup kuat karena ini masih mengalir terus warga Jakarta dan sekitarnya ke tempat Anda ini. Iya, insya Allah. Ya, terima kasih Pak Gubernur. Ya, makasih Pak Yusman. Ya, Terima kasih. Ya. Baik, kita akan juga tersambung dengan Hemi Pamuraharjo, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan. Pak Hemi. Selamat malam, Sino. Selamat malam, Pak Hemi. Alvito, Pak. Bagaimana Kementerian Perhubungan menanggapi kemacetan luar biasa yang terjadi, walaupun sekarang sudah mulai terurai di Brebes Timur? Ya, kemarin malam kami juga meninjau alur arus mudik, tapi hanya sampai Cirebon. Namun demikian, Direktur Jenderal Perhubungan Darat selaku koordinator posko mudik terpadu itu melakukan perjalanan dari Semarang sampai ke Brebes. Dan di Brebes beliau karena stuck di Brebes langsung berkoordinasi dengan Korlantas di sana dan Dinas Perhubungan di Brebes untuk mengkondisikan bagaimana mengurai kemacetan. Dan memang mendapat laporan dari beliau bahwa semua rekayasa jalan raya itu sudah dilakukan, termasuk dengan mengalihkan pemudik ke jalur-jalur alternatif juga sudah dilakukan. Tapi ternyata rekayasa-rekayasa tersebut belum juga bisa mengurai kemacetan karena jumlah volume kendaraan itu lebih besar dibandingkan dengan kapasitas jalan raya. Pak Hemi, mohon jalan raya tentunya kapasitas dalam kondisi kosong. Baik. Kalau terjadi hal-hal pemenuhan kapasitas karena pasar tumpah, karena stuck juga di kota Brebes dan sekitarnya, itu juga turut mempengaruhi kondisi tingkat kepadatan lalu lintas. Baik. Dan juga kemarin salah satu penyebabnya adalah panjangnya antrian di pom bensin setelah Brexit. Baik. Pak Hemi, kan begini Pak, ketika menjelang mudik Brebes Timur, atau kita sebut Brexit saja biar enak ya Pak Isman ya. Brexit itu diketahui. Kementerian Perhubungan pasti memahami bahwa ini akan punya implikasi terhadap volume kendaraan. Antisipasi apa? Artinya begini, apakah kemudian kontraflow kah, rekayasa lalu lintas dan lain sebagainya yang dibuat kemarin itu sifatnya reaktif atau sudah ada blueprintnya, sudah ada buku putihnya sebelum mudik berlangsung, sudah ada rencananya sehingga tidak reaktif sifatnya? Kami sudah punya rencana operasi untuk mudik, tetapi semua rencana operasi itu tentunya berpengaruh pada realitanya. Nah, di dalam realita tersebut ternyata banyak sekali akses-akses yang sebenarnya sudah kita prediksi, tetapi karena volume kendaraan pada hari itu mencapai hampir 400.000 kendaraan, sehingga persiapan rekayasa yang sudah kita lakukan tidak bisa dilaksanakan secara mulus karena kondisi di lapangan. Ya. Tapi kan Pak Yusman juga bisa membantu barangkali. Infrastruktur pendukung, misalnya pom bensin, sehingga orang akhirnya setelah keluar dari pintu tol itu nggak panik semua mencari pom bensin karena tidak ada pom bensin di ruas jalur yang mereka lewati, dan ketika macet berlangsung itu tidak ada pom bensinnya begitu. Apakah itu kemudian tidak dipertimbangkan untuk kita harus bikin pom bensin di titik tertentu misalnya, atau rest area di titik tertentu? Saya kira semua masalahnya satu, karena merencanakan 4,5 jam. Oke. Jadi karena dia 4,5 jam, semua bensin juga disiapkan untuk itu. Nggak taunya tidak. Jadi akibatnya tidak ada tempat titik urai, baik titik urai untuk mengisi bensin maupun titik urai untuk memecah 400.000 tadi. Nggak ada.
Jadi memang semua berada di jalan yang lurus, jadi nggak ada titik urainya. Jadi apa boleh buat? Ya. Gitu, kurang lebih. Pak Hemi, apakah kemudian 4,5 jam itu juga taken for granted oleh Kementerian Perhubungan sejak awal? Bagaimana? 4,5 jam perjalanan dari Jakarta ke Brebes Timur itu taken for granted juga oleh Kementerian Perhubungan bahwa ya 4,5 jam. Bukan, 4,5 jam itu kan waktu uji coba normal, Pak. Iya, betul. Ya. Ketika terkait peaknya dengan pom diperkirakan bensin, berapa Pak waktu itu? Kenapa, Pak? Ketika di awal Kementerian Perhubungan ngitungnya di peak, di puncak arus mudik itu berapa jam dan volume kendaraannya berapa begitu? Untuk volume kendaraan kita sudah prediksi, Pak. Sebenarnya dari awal sudah kita prediksi. Tetapi kan kenyataan di lapangan, hal-hal yang menunjang kelancaran itu ada sedikit perubahan. Ya. Perubahan kondisi di lapangan. Seperti itu, Pak. Baik. Ini kan masih mudik nih Pak. Nanti balik juga kita akan melihat kondisi yang kurang lebih sama. Apakah sudah ada antisipasinya dari pihak Pak Hemi? Kami sudah koordinasi sejak awal dengan unit-unit atau instansi terkait ya dengan transportasi. Bukan kemungkinan, pastinya kita akan melakukan evaluasi dan akan melakukan rekayasa lalu lintas yang lebih efektif. Misalnya kemarin saya menelusuri Jawa Barat. Nah, barangkali ini hanya saran saja untuk menghindari kemacetan yang menumpuk di luar pintu tol. Mungkin dari Jasa Marga sudah lebih awal memberikan pengumuman di pintu masuk pintu yang bisa memberikan suatu pilihan bagi pemudik untuk memilih jalur alternatif. Misalnya tol Cipali macet 15 km. Itu sudah disebut di pintu tol yang memungkinkan pemudik untuk memilih jalur alternatif. Itu juga salah satu hal menurut saya bisa mengurai kemacetan. Itu, sorry Pak, itu himbauan Pak Hemi kepada Jasa Marga atau ada koordinasinya? Nanti pihaknya Pak Hemi ada di situ juga. Dengan melihat kondisi di lapangan kemarin saya menelusuri jalur mudik Jawa Barat. Ya enggak, artinya ketika itu apa yang Bapak sampaikan ini merupakan master plan yang terkoordinasi antara Kementerian Perhubungan, Jasa Marga dan lain sebagainya sehingga. Oh, yang tadi pribadi aja sih. Oke. Kalau untuk yang Kementerian Perhubungan tentunya nanti akan ditindaklanjuti oleh Dirjen Perhubungan Darat selaku Ketua Koordinator Mudik Lebaran. Baik, Pak Hemi terima kasih. Saya tahu Bapak pasti sangat sibuk. Mas. Dan mudah-mudahan arus balik tidak seperti sekarang ini Pak ya. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Yusman juga. Selamat malam. Ya, Pak Yusman, ini kan saya sih perkiraannya tahun depan akan maju nih tol. Mungkin apakah itu Pemalang atau mungkin langsung ke Pekalongan. Apakah Bapak menyarankan agar ini setiap titik, setiap kota yang berhenti dibuka atau tunggu sajalah kalau misalnya kita lewatin 2 tahun gak usah dibuka dulu ya, Brebes Timur juga tetap keluarnya atau bagaimana lebih baik sehingga kan kata Bapak lebih efektif kalau misalnya sampai Semarang dulu. Nanti dijawabnya Pak, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Mari kita lanjutkan perbincangan ini. Ini kan mudik ini seperti apa ya? Setiap tahun kita bicara seperti ini dan perilakunya juga tidak terlalu jauh berbeda. Orang semakin maju, zaman semakin canggih begitu ya. Perlakuan orang memperlakukan mudik tetap sama begitu dengan segala pernak-perniknya. Nah, kita bicara sekarang khusus untuk ini. Tol sudah dibangun, Pak. Tol sudah maju terus sampai akhirnya Brebes Timur. Tapi kemudian tidak menjadi lebih baik. Orang tetap macet berhari-hari, bahkan ada yang 24 jam di dalam jalan tol, kehabisan bensin, dan lain sebagainya. Ini salah di manajemennya, pengelolaannya, atau memang secara pembangunan, desainnya, itu salah? Nggak tuntas, gimana? Sebetulnya kalau mau ujungnya itu apa yang disebut Presiden yang benar, yaitu bahwa kita terlambat membangun infrastruktur. Jadi baru sekarang kan, baru tahun ini kita lakukan itu. Jadi dan itu harus dilakukan sampai dia ketembus pada Semarang. Nah, kemudian yang juga keliru kedua adalah kita waktu membangun itu fokus pada membangun jalannya, tidak membangun
juga ikut membangunkan apa istilahnya pintu alternatif. Karena makin banyak pintu alternatif Makin biasanya makin baik, tapi juga biaya kan lebih tinggi. Jadi mungkin efisiensi biaya menyebabkan kita semua fokus pada pintu-pintu yang besar saja. Sehingga dengan demikian ketika terjadi orang semua tahu macet, tapi tidak tahu jalan keluar, nggak ada jalan keluarnya. Jadi itu jadi masalah. Jadi karena itu saya kira apa yang... Tapi lama-lama orang akan swadaya nih, karena seperti di tol puncak gitu kan. Ada orang yang swadaya kemudian mau... ada yang menghibahkan tanahnya untuk membuat jalur alternatif. Tapi kan tetap tidak diberikan pintunya oleh Jasa Marga. Jadi karena itu... Karena belum bayar ya. Belum bayar, jadi nggak akan mungkin lah. Jadi karena itu sebetulnya apakah membuka jalan tol ini keliru? Kalau menurut saya tidak, mana harus diteruskan. Tetapi mungkin yang perlu berdasarkan pengalaman ini kita cari nanti perbanyak pintu. Kedua juga mulai sekarang diikutin juga oleh pendekatan dari Pertamina misalnya membangun pusat-pusat SPBU. Jadi jangan lagi Pertamina itu kalau sudah selesai dulu baru selesai semuanya baru masuk SPBU. Mungkin sekarang udah. Biasanya kan itu nunggu rest area tuh, Nunggu rest area. Nah, rest area juga harus berbarengan. Jadi jadi seolah-olah jadi menyelesaikannya sebagai suatu yang integrated. Tidak lagi jalan dulu baru rest area berikutnya. Jadi nggak bisa lagi bersifat serial. Kan ada langkah ideal, sebenarnya kan ada hitungan ideal Pak ya. Untuk jalur sekian kilometer harus ada beberapa rest area dan berapa pintu keluar begitu. Ada nggak sih hitung-hitungan seperti itu atau tergantung kondisi saja? Ada, tapi masalahnya kan orang biasanya mengambilnya dari istilahnya itu pertimbangan ekonomis. Pertimbangan ekonomis mengatakan bahwa jalan selesai dulu baru rest area. Nah kalau kali ini seharusnya pertimbangan ekonomis itu mungkin di nomor 2-kan. Kita harus mengatakan bahwa rest area dibangun bersamaan dengan jalan itu. Tapi bukannya rest area itu domainnya domain swasta? Ya domain swasta, tapi kan yang melakukan yang tender membuka tetap adalah Jasa Marga. Jadi Jasa Marganya mesti memandang ini sebagai suatu pembangunan kawasan, bukan lagi pembangunan semata-mata jalan tol. Dan sejak awal seharusnya melibatkan semacam konsorsium atau konsorsium apalah ya, gitu ya. Semua ya. Jadi harus bersamaan. Karena memang perilaku konsumennya lah yang berbeda. Perilaku konsumen kita itu terutama ketika Lebaran itu berbeda. Jadi tidak lagi ada alasan yang bersifat rasional. Jadi kalau 4,5 jam dia pasti lewat jalan tol. Mau kita buat jalan kereta apinya lancar, dia tetap juga menyewa mobil dan kemudian menggunakan motor dan atau nge-DP mobil mobil dan lain sebagainya. Meskipun sebetulnya ada juga alternatif lain, yaitu kalau kita buka lagi kan sekarang sudah ada disediakan kapal yang besar yang ditaruh di Merak itu. Nah itu mungkin bisa ditaruh di Priok untuk langsung ke Semarang. Nah, untuk membawa rombongan truk atau bus atau apa gitu ke situ. Tapi nggak bisa jajan. Tapi tetap juga orang tidak mau. Ngapain dia duduk-duduk di kapal. Jadi memang saya kira ini sudah tidak rasional. Sudah habit lah, sudah kultur. Jadi artinya ya ini kita terima saja begitu ya. Ya inilah sesuatu bagian dari kearifan lokal barangkali. Inilah masyarakat kita gitu loh. Jadi kalau yang hampir pernah kalau kita mau cari pengalaman lain itu negara yang sama itu adalah India dan kemudian satu lagi Cina. Kalau Tiongkok itu kan langsung dia membangun jalan kereta api sampai ke gunung-gunung ya. Gunung-gunung karena menganggap bahwa jalan kereta api lah orang di dalam kereta api lah bisa diatur. Kalau di jalan raya tidak bisa diatur. Sampai Semarang kita akan muncul masalah baru lagi karena kan ini masih terus sampai Surabaya kan. Tapi pusat itu semua itu pecahnya itu Jawa Tengah. Jadi Semarang, Solo, Purwokerto itu udah kalau yang ke daerah sampai Jawa Timur tuh kelihatannya mereka banyak pilih pesawat udara karena lebih efisien. efisien. Kalau selatan bagaimana? Perlu dibangun jalan tol juga? Kalau selatan itu sebetulnya lebih bukan pertimbangannya itu begini. Selatan tuh kalau dari segi ekosistem itu sebetulnya adalah penyangga dari Jawa. Jadi kalau kita buka juga jalan tol di situ mungkin rusak seluruh ekosistem Jawa. Jadi mungkin kita akan kekurangan air. Jadi kita bisa lancar lalu lintasnya tapi mungkin kita kekeringan kerongkongan. Jadi ini akan lebih efektif kalau sampai Semarang. Kalau menurut saya Semarang akan. Jadi kalau misalnya tahun depan dibuka Pemalang jangan buka dulu.
Atau Kalau selesaikan? ya kita harus selesaikan terus sampai Pemalang, buka Pemalang, tapi pakai alternatif beberapa Jalurnya lebih banyak, lebih banyak, pintu lebih banyak lebih dibuka. banyak. Jadi mau tidak mau memang akan berbeda konsepsi untuk membangun jalan tolnya. Jadi jalan tolnya itu mungkin ketika normal dia pintu itu sedikit jumlah tapi dia menjadi emergency exit. Dalam untuk kondisi ini alternatif. jalur arteri yang sudah kita pakai berpuluh tahun, Pantura itu bagaimana kemudian bisa menjadi penyangga dalam konteks ini? Ya kita lihat jalan tolnya terus kemudian kita cari jalannya. Di situlah dibuat pintunya. Bisa keluar masuk Bisa keluar masuk kemudian situ, ya. gitu. Jadi kita anggap ini sebagai bahwa Pantura itu sebagai kayak sungai yang berbeda. Jadi artinya kita mencari sungai kecil-kecilnya, jalan-jalannya. Dan itu saya kira kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia saya kira bisa. Jadi kita sudah harus sepakat nih bahwa mudik adalah sesuatu yang irasional, walaupun kita berupaya untuk memecahkannya, kondisinya tetap ya akan seperti ini begitu ya. Ya kita kalau supaya lebih manis mengatakannya itu mudik itu kegiatan spiritual, quote unquote. Jadi orang akan kembali mengejar supaya dia kembali ke akarnya. Jadi dia berasa bahwa yang disebut fitrah itu kalau dia bisa mencium kaki ibunya dan sholat bersama keluarga di kampung. Jadi baik semua keluarga kumpul di situ. Dan setiap keluarga pasti justru akan menggunakan mudik ini untuk evaluasi mana yang sukses, mana yang gagal, dan kemudian melakukan suatu upaya untuk memperbaiki hidupnya di masa depan. Saya kira itu yang kalau saya lihat pengalaman saya waktu menanganin mudik ya. Jadi mudik itu memang khas atau sifatnya dan semua itu di Jawa Tengah sebetulnya. Jadi beruntunglah saya kira berkah yang paling banyak Pak Ganjar. Ya, kan? Jadi konsekuensinya Pak Ganjar tempatnya banyak menampung pemudik sekarang karena memang kebanyakan orang berasal dari situ. Jadi itu menjadi pembangkit ya, atau pembangkit daripada demand untuk mudik itu. Dan itu semua dari kalau kita buka misalnya mudik itu dari Medan, semua dari Medan juga masuknya ke situ. Begitu juga dari Kalimantan, kalau lihat pakai kapal semua masuknya juga ke daerah. Kalau moda yang lain, kita kan bicara darat, artinya konteksnya tetap kendaraan pribadi begitu yang paling banyak gitu ya. Ada kereta, ada pesawat. Pak Jonan mengatakan kemarin yang paling banyak peningkatannya adalah pesawat udara gitu ya. Bapak melihat sampai sejauh mana ini signifikan? Kalau pesawat udara sekarang udah tingkatnya juga udah tinggi ya, termasuk sudah hampir 3,7 juta yang dari Soekarno-Hatta sendiri. Jadi kalau dia katakan sampai 4 juta mungkin udah masuk pada titik jenuhnya. Halim juga kan kalau lihat Halim juga mulai juga banyak. Harus nyari bandara lain seperti misalnya akan dibuka di Karawang misalnya katanya. Nah itu kalau itu lain lagi. Kalau kita membangun bandara, kalau sudah di atas 60 juta per tahun, itu sebaiknya harus ada bandara kedua. Jadi dan bandara kedua itu harus tidak yang berdekatan dengan bandara pertama. Ya, kayak JFK New York. Jadi mesti kalau dia satu di utara, satu di selatan. Itu karena apa? Karena sebih pada daya dukung di sekitarnya. Kan nggak mungkin misalnya 120 juta penumpang satu tahun kita tumpuk semua di daerah Tangerang. Kan harus dibagi ke daerah Bekasi. Itu pendekatan lain. Dan kalau itu terjadi sebetulnya memang malah lebih baik. Okay. Jadi ini sebetulnya harus yang dibangun itu adalah sistem transportasi. Bukan satu moda saja. Tapi apapun itu, ini adalah gambaran Indonesia ya? Ini gambaran Indonesia dan ini kekayaan. Mudik dan macet adalah bagian dari kearifan lokal. Kearifan lokal dan kalau saya melihat kekayaan kultural kita. Untuk menghibur diri kita itu. Jadi kita nggak usah terlalu mengernyitkan kening lah ya soal tidak mudik perlu. ini ya. Karena ini khas Indonesia. Bahwa istilahnya tuh sama dengan kayak kita makan sambal. Kepedasan tapi akhirnya besok makan lagi. Tapi sudah makan lagi ya. Pak Yusman terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Ya. Kita lihat nanti arus balik seperti apa.